Akhirnya kita ada kabar baik nih buat Asia Tenggara. Setelah kemarin ada kabar buruk karena Malaysia mengkhianati Asia Tenggara, sekarang kita kedengaran kabar baik. Akhirnya juga ada kabar baik ya dari Thailand dan Kamboja. Buat teman-teman yang belum tahu, Thailand dan Kamboja itu kan kemarin itu perang dahsyat guys, bunuh-bunuhan. Literally mereka saling bom satu sama lain. Nah sekarang akhirnya mereka berdamai berkat Donald Trump. Dan ini ada hubungannya juga loh dengan Indonesia. Kenapa? Karena ternyata Indonesia dibela kepentingannya sama Donald Trump. Kok bisa ya? So kalau lu penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, akhirnya resmi nih di KTT ASEAN kemarin Thailand sama Kamboja akhirnya berdamai karena di sana ada Donald Trump. Jadi nggak heran kalau Donald Trump itu ngebet banget meraih Nobel perdamaian, di mana ada kerusuhan. Donald Trump itu berusaha datang buat mendamaikan lah. Nah, dia bawa cerita sukses di sini karena akhirnya Thailand Kamboja berdamai dan mereka udah punya 4 kesepakatan yang disaksikan oleh Donald Trump. Salah satunya untuk melindungi Indonesia. Apa itu? Nah yang pertama kesepakatan yang paling utama terkait gencatan senjata. Jadi mereka sepakat buat balikin tentara ke barak dan gak lagi tembak-tembakan. Nah yang kedua mereka juga sepakat untuk saling membersihkan ranjau darat. Buat teman-teman yang belum tahu, negara Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand hobinya pemasang ranjau darat. Jadi setiap tahun itu selalu ada anak-anak main di sawah meledak kakinya hilang, kakinya diamputasi, orang mati, petani mati. Itu kabar normal sarapan setiap hari tuh. Oh ada orang hilang kakinya gara-gara kena ranjau darat. Yang ketiga, mereka juga sepakat untuk menyelesaikan masalah sengketa wilayah mereka. Nah inilah asal usul peperangan mereka ya karena saling overclaim wilayah siapa. Ini wilayah gua, ini wilayah lu, ini wilayah gua. Nah, jadi cross border ini, lintas batas antar negara sering memang menjadi masalah guys di seluruh dunia negara-negara yang punya perbatasan darat. Nah yang keempat ini yang menarik. Kesepakatan damai ini ternyata juga bawa-bawa Indonesia. Kenapa? Karena yang keempat ini membela kepentingan kita. Jadi Donald Trump itu minta Kamboja buat memberantas kasus judi ilegal, kasus tipu-tipu online, scam dan lain sebagainya itu harus dibinasakan. Dan di sini Kamboja setuju untuk mulai memberantas bisnis-bisnis scam ilegal online mereka yang parah itu, yang makan korban begitu banyak rakyat Indonesia. So ini unik banget guys. Kenapa yang tadinya perang memperebutkan wilayah tiba-tiba menjadi perang memberantas scammers, tukang tipu, judi ilegal. Wah ini kayaknya aneh juga ya, salah satu syarat perdamaian Kamboja Thailand kok bisa-bisanya ada soal pemberantasan bisnis tipu-tipu online ini. Ya ternyata ada usul-usulnya karena dunia internasional itu sudah resah dengan tingkah laku penipu di Kamboja ini. Bukan Indonesia doang yang rugi ribuan triliun duitnya ditipu oleh judi online dibawa ke Kamboja. Bukan Indonesia doang. Ternyata korbannya itu bukan Indonesia yang paling besar guys. Jadi Kamboja ini sudah meresahkan jutaan rakyat di dunia ini. Dan termasuk korban paling banyak adalah rakyat Thailand loh. Makanya jangan salah ya. Phnom Penh itu dia ditekan terus sama dunia internasional buat mengurangi aktivitas tipu-tipu online dia. Gue kira cuma orang Nigeria doang yang punya raja dan pangeran hobinya bagi-bagi duit ya di email. Ternyata orang Kamboja juga punya skill yang sama guys. Dan korbannya juga gak main-main ya. Kita kan selama ini mengira orang Indonesia yang paling sedih lah nasibnya ya diporotin oleh orang Kamboja. Tapi faktanya ternyata tidak. Lu tahu ya negara semaju, sehebat, secanggih Blackpink, negaranya Korea Selatan itu udah banyak loh yang ketipu bahkan dibunuh sama mafia online Kamboja. Jadi salah satu surat kabar ternama di Amerika Serikat ya, New York Times itu sampai berulang kali lo bikin headlines, judulnya ngeri. Soal Korea Selatan yang sering kali ditipu, disiksa, diculik di Kamboja. Jadi bahkan sampai kemarin tuh bikin heboh karena ada mahasiswa Korea Selatan yang lagi belajar nih di Kamboja. Apa yang terjadi? Dia diculik guys di Kamboja, disiksa, diminta tebusan dan ujungnya dibunuh juga walaupun udah terima duit tebusannya. Jadi sampai-sampai Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung itu sampai bikin komentar keras. Dia akan lakukan segala cara untuk melindungi warga negaranya, bahkan dia juga mempertimbangkan ngirim Kopassus ke sana, Kopassusnya Korea tentunya, buat menghabisi para bandit-bandit di Kamboja itu karena dia udah melihat ada peningkatan drastis. Lu bayangin ya, bisnis penculikan di Kamboja itu naik 600% guys dalam 1 tahun. Dan target utamanya adalah orang Korea Selatan yang ada di Kamboja. Jadi ternyata bisnis menculik orang
orang Korea Selatan, spesifik banget nih, bisnis menculik orang Korea Selatan itu bisnis yang sangat menguntungkan, cuannya gede dibandingkan jualan kosmetik ya kayak di Indonesia ya. Dan ini ternyata udah banyak loh aktivitas seperti ini, nipu orang pakai online, pakai email, pakai WhatsApp, pakai WeChat, termasuk salah satunya ya university student itu. Jadi mahasiswanya orang Korea Selatan itu sampai dipancing untuk terlibat dalam bisnis yang katanya menguntungkan besar. Cuan dateng dong, sama kayak orang Indonesia, banyak loh orang Medan diundang ke Malaysia, ujung-ujungnya dijual ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur mereka dikirim ke Kamboja. Jadi buat temen-temen lu bisa lihat lah, banyak itu orang kalau jalan rombongan tuh dari Medan pergi ke Kuala Lumpur atau dari Medan ke Thailand, itu udah spesifik deh. Abis itu mereka nyambung jalan darat buat ke Phnom Penh Kamboja. Di situ mereka bisa jadi dijual belikan guys untuk menjadi operator admin judi online, operator admin tipu-tipu online. Nah ini meresahkan sekali karena sampai banyak yang mati. Sebenarnya korban paling banyak orang Korea Selatan sih dibanding orang Indonesia. Nah mereka terus buat apa diculik? Kenapa mereka banyak mengincar orang Korea Selatan buat diculik? Ya pertama karena orang Kamboja hobinya nipu. Yang kedua kalau mereka mau nipu orang Korea Selatan harus pakai bahasa Korea bukan pakai bahasa Hong Kong. So mereka culik. Mereka bikin undangan, saya jatuh cinta sama kamu, datanglah ke Kamboja. Hei kita ada bisnis menarik, datanglah ke Kamboja. Hei mau kerja di hotel ini, datanglah ke Kamboja. Begitu sampai sana mereka disekap, di training menjadi penipu untuk menipu warga negara bangsanya sendiri di Korea sana. Wah gila ini Kamboja. Nah yang kedua, korban Kamboja selain Korea Selatan sampai dibunuhin warga Korea Selatan dan diculik di situ, ternyata ada juga rakyat Vietnam. Jadi Vietnam ini juga udah sangat resah guys karena banyak rakyatnya sampai ada guru di sana bunuh diri karena duitnya dikuras rekening banknya sama scammers dari Kamboja. Jadi Vietnam ini adalah salah satu negara juga yang menjadi korban cybercrime besar loh dari Kamboja. Luar biasa ya. Jangan-jangan ya orang Vietnam ini ditipu sama orang Indonesia loh yang kerja di Kamboja. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata scam Kamboja, cybercrime di Kamboja itu juga banyak makan warga Indonesia. Ya salah satu korban besar juga warga Indonesia. Lu tahu judi online yang mayoritas di Kamboja. Yang operatornya juga, ya lu lihat komentar kolom admin di bawah ini, komentarnya YouTube Benix nih. Ini banyak banget nih judi online yang gue bingung ya. Prabowo kalah sama orang Kamboja. Prabowo kalah sama penjudi online. Kok bisa? Judi online ini merugikan kita ribuan triliun duit negara, katanya mau memajukan negara, katanya mau GDP 8%. Tapi Prabowo sampai detik ini kalah sama judi online. Ada apa ini? Apa jangan-jangan dilindungi ya? Sedih banget kita ini, bodoh banget. Orang Vietnam sama Thailand ini sampai ngadu loh, sampai mau perang-perangan loh. Demi melindungi negaranya. Kok negara Indonesia diem aja ya? Gak ada nyali sama orang Kamboja. Bodoh banget. Ini dipaksa, ditodong pistol buat melakukan aktivitas tipu-tipu rakyat Indonesia sendiri. Aduh, menjijikan ini Kamboja nih. Dan bisa-bisanya sampai detik ini kita masih gak berkutik. Lu lihat begitu banyak orang Indonesia yang masih akses judi online. Duit kita ribuan triliun pergi ke Kamboja. Gila, kita ini mau membangun apa di Kamboja? Bodoh banget. Dan bukan cuma sampai di situ guys. Warga Prindavan India itu juga sampai 5.000 orang loh. 5.000 warga Prindavan dijebak untuk pindah ke Kamboja. Sampai di sana mereka dipaksa, ditekan juga buat ikut tipu-tipu rakyat India sendiri. Jadi bisnis Kamboja itu bener-bener udah go global guys. Lu kira Facebook doang yang bisa buka cabang di mana-mana? Enggak. Ternyata Kamboja bisnis tipu-tipunya sudah kelas mancanegara. Mereka punya tipu-tipu spesialis India, tipu-tipu spesialis Indonesia, tipu-tipu spesialis Korea Selatan. Semua cabang ada mereka. Gila Kamboja ini. Canggih banget. Dan begitu sadisnya tipu-tipunya Kamboja, sampai-sampai India ya mereka secara spesifik meminta Kamboja buat menggerebek, buat membunuh, buat menghukum para pelaku kejahatan di Kamboja ini sendiri. Ini beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia diem aja lihat rakyatnya dibunuh. Indonesia diem aja lihat rakyatnya ditipu sama Kamboja. Indonesia diem aja lihat rakyat kita diculik, disiksa. Wes, gak ada harga dirinya. Jijik banget gue liatnya. Tapi lu lihat India. Apa yang dilakukan India? India langsung tekan itu Kamboja. Dia tekan itu Kamboja dengan segala cara. Akhirnya apa? Tentara Kamboja mau gak mau, polisi Kamboja mau gak mau, koruptor semua isinya. Tapi mau gak mau karena India itu powerful, punya nuklir. Kalau Indonesia punyanya tempe bacem. Apa yang dilakukan oleh Kamboja? Dia akhirnya menyelenggarakan penggerebekan cybercrime terbesar sepanjang sejarah di Kamboja. 3.075 orang ditangkap gara-gara India. Indonesia mana? Gak hadir negaranya buat lindungin rakyatnya sendiri. Sedih. Tapi di situ juga ada kabar baik karena akhirnya terungkap. Mayoritas markas-markas penipu online ini ketika digerebek, lu tahu warga negaranya apa ternyata? Pertama, Cina. 1028 warga Cina tertangkap di markas mafia-mafia Kamboja ini. Yang kedua, Vietnam 693
warga Vietnam jadi operator di Kamboja. Peringkat 3 apa? Wah, Indonesia dong. Prestasi luar biasa. Karena ada 366 warga Indonesia yang menjadi operator scammers ini. Peringkat 4 tentu saja India, 105 orang. Peringkat 5 Bangladesh, ada 101 orang Bangladesh di Kamboja ditangkap. Lalu di bawahnya ada lagi Thailand 82 orang, Pakistan 81 orang, Korea Selatan 57 orang Nepal 13 orang, dan ada Malaysia cuma 4 orang. Nah, mungkin karena orang Malaysia ini juga bodoh-bodoh ya, dia diajarin nipu orang juga nggak ngerti caranya. Ya selain Malaysia ada juga Filipina, Laos, Rusia, Nigeria, Kamerun, Uganda, Sierra Leone, Mongolia, and Myanmar. Jadi dari sini udah tahu ya, memang bisnis tipu-tipu Kamboja ini udah go internasional ya. Mereka udah go global ya, mengalahkan Taylor Swift. Taylor Swift aja gue nggak yakin dia bikin konser di Uganda laku, gue rasa enggak ya. Tapi orang Kamboja udah punya klien, korban ya udah sampai Sierra Leone, yang pakai bahasa juga pakai bahasa Prancis, bukan pakai bahasa Kamboja. Udah sampai ke Nigeria, udah sampai ke Kamboja, sampai Timbuktu sekaligus. Semua orang pun udah ditipu sama Kamboja nih. Gila nih skalanya, luar biasa. Kayaknya kalau ada alien di planet Mars juga ditipu juga masih Kamboja ini. Hebat nih. Tapi lu penasaran gak sih kenapa mayoritas orang yang digerebek di Kamboja itu adalah rakyat Cina? Ribuan orang loh orang Cina yang tipu. Ternyata ini ada hubungannya juga dengan program BRI, Belt and Road Initiative. Ini programnya Xi Jinping nih. Jadi menurut penelitian dari Lindsay Kennedy ya, ini salah satu jurnalis asal London, Inggris. Itu awalnya dari tahun 2013 ketika Cina Kamboja bikin kerjasama nih buat bikin program BRI. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Cina itu punya duit banyak. Dia pengen bikin program kayak Manhattan Project, Amerika Serikat Post World War II, yang dilakukan Cina apa? Bagi-bagi duit ke banyak negara. Lu mau bikin pelabuhan, gue modalin. Lu mau bikin pesawat, gue modalin. Lu mau bikin dermaga, gue modalin. Lu mau bikin bandara hantu di Jawa Barat, gue modalin. Lu mau bikin apa? Kereta hantu, gue modalin. Lu mau bikin apa? Kota hantu, gue modalin. Semua dibikin-bikin sama si Cina, saking dia kebanjiran duit. Nah, ternyata salah satu negara yang kebanjiran duit investasi dari Cina adalah Kamboja. Nah, ketika Cina bikin proyek di Kamboja, tentunya ya yang dapat proyek itu biasanya BUMN juga. Kayak WUS itu kan BUMN Cina, konsorsium sama BUMN Indonesia. Nah, begitupun di Kamboja, ketika BUMN Cina menang, tentu dia bawa subkontraktor, subkon dari perusahaan-perusahaan kecil juga dari Cina ke sana. Tapi ternyata memang bandel ini BUMN Cina ini juga, yang dia bawa PT-PT itu banyak karyawan mereka itu ternyata profesinya kriminal, preman, tukang tipu, tukang debt collector, itu semua yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan dari Cina. Wajar aja, lu bayangin kalau Indonesia mau bikin proyek di Kabul, Afghanistan. Bayangin yang menang proyek itu waskita. Lu kira orang normal mau kerja di Kabul, Afghanistan tiap hari dar-der-dor, jeger-jeger? Gua rasa enggak. Tapi kan dia udah terkadung menang proyek. So apa yang dilakukan oleh perusahaan kalau udah menang proyek di daerah konflik seperti Kamboja yang punya ranjau darat di mana-mana? Ya udah karyawannya dicari orang-orang dari terminal, orang-orang preman, orang-orang berani mati, orang-orang mafia, gangster, itulah yang dibawa. Itulah yang dilakukan oleh China. Dan ketika proyeknya selesai, apa yang terjadi? Ya orang-orang ini melihat kesempatan lebih besar buat cari duit di Kamboja. So mereka tinggal, mafia-mafia, preman-preman ini sama kayak sejarah berdirinya negara Australia. Buat yang lo tahu, Australia itu dulu tempat perbuangan budak-budak dari Inggris. Karena kalau orang Inggris punya duit, punya otak, punya pendidikan, gak bakal mau dia pindah ke Australia. Negaranya isinya apa? Padang pasir, gak ada. Ya itulah sekarang menjadi negara Australia, isinya adalah kaum budak. Dan ini fakta. Nah itulah isinya negara Kamboja sekarang. Adalah isinya orang-orang Cina daratan, tapi yang ampas-ampasnya guys. Sisa dari program pembangunan skala besar yang dilakukan di sana. Dan banyak dari perusahaan-perusahaan vendor-vendor itu ya, yang ketika terlibat itu juga mereka banyak juga jadi investor di Kamboja. Karena mereka dapat duit kerja di situ, dapat duitnya juga duit Kamboja, ya mereka pikir dibanding balik lagi ke Cina. Jadi banyak perusahaan-perusahaan vendor ini, subkon ini pada akhirnya mereka investasi di bisnis-bisnis yang ilegal, prostitusi, judi online, dan bisnis-bisnis ilegal lainnya. Dan tentu saja karyawannya ya tentu mantan para kontraktor-kontraktor itu sendiri ya, tukang-tukangnya mereka sendiri yang mereka hire. Dan mereka pun akhirnya belajar untuk membina hubungan. Karena mereka juga nyogok anggota-anggota DPR yang ada di Kamboja. Jadi banyak politisi Kamboja ujung-ujungnya jadi peliharaan mafia-mafia Cina ini. Dan bahkan lebih hebat lagi, ada beberapa mafia skala kecil ya di daerah-daerah sampai bikin kota judi di Kamboja. Mereka bangun kota baru di tengah hutan isinya mega kasino guys. Jadi lu bisa bayangin entah dari
dari mana tiba-tiba muncul kalau lu buka Google Map di Kamboja. Dulu kelihatannya hutan, sekarang di tengah hutan tiba-tiba ada kasino. Di pinggir pantai tiba-tiba ada kasino gitu. Nah itulah yang terjadi karena banyak investornya kan ahlinya adalah bikin bangunan, bikin gedung, developer mereka. Ketika jadi subkon, tapi ketika proyeknya selesai ya mereka akhirnya bangun proyek-proyek kasino-kasino itu di sana. Tapi sebetulnya guys, kenapa sih banyak banget sih orang pengen buka bisnis ilegal ya di Kamboja ya? Tipu-tipu lah, pembunuhan lah, penculikan lah, cybercrime lah, scam lah, illegal gambling lah, judi-judi online lah. Kenapa? Karena jangan-jangan ya bisnis ini sangat menguntungkan. Ya kita gampangnya gini aja deh, lu lihat. Kalau seandainya sesuatu itu gak ada duitnya, siapa yang mau melakukannya? Kan gitu aja. Nah kalau lu lihat ya, perekonomian Kamboja itu perekonomian di tahun 2024 nilai GDP dia itu cuma 700 triliun guys. 700 triliun itu 40% disumbangkan dari sektor tekstil sama garmen. Itulah bisnis pabriknya mereka, industri tekstil sama garmen itu 40% dari 700 triliun. Peringkat 2, 36% itu dari bisnis jasa. Ya semua jasa lah, pariwisata, accounting, perbankan, perfilman, ya pokoknya jasa-jasa lah. Nah peringkat 3 pertanian itu cuma 17%. Nah ini semua kalau digabung jadi satu, pertanian lah, perbankan lah, tekstil, pariwisata, kalau semua digabung jadi satu nilai ekonominya cuma 700 triliun guys. Kecil loh, lu tau lah Indonesia bisa sampai 3.000-an triliun loh. Terus kalau gitu kenapa orang masih mau berbisnis ya di Kamboja? Karena ternyata bisnis ilegal di Kamboja, bisnis tipu-tipu, bisnis scam, bisnis cybercrime, bisnis judi online, bisnis yang gak bener semuanya di Kamboja. Lu tahu nilai bisnisnya berapa? 2.000 triliun guys. Ngeri gak? 2.000 triliun ini hasil riset yang sahih. 2.000 triliun, sementara perekonomian negaranya bisnis resminya cuma 700 triliun. Artinya hampir 3 kali lipat lebih besar sumbangan bisnis tipu-tipu online, bisnis judi online terhadap perekonomian negara Kamboja. Kalau konteksnya sudah begitu, artinya gila bisnis ilegal jauh lebih cuan dibandingkan bisnis pertanian atau bisnis tekstil. Ya udah jelas nih. Sampai nilainya jauh melebihi GDP nasional mereka. Dari konteks ini lu udah bisa lihat bahwa negara Kamboja bukan lagi dimiliki oleh rakyat Kamboja. Artinya negara Kamboja sudah dimiliki oleh mafia. Ya lu bayangkan lah kalau ada orang terkaya di Indonesia, penghasilannya 10 kali lipat GDP Indonesia. Berarti siapapun yang jadi presiden Indonesia karyawan dia. Siapapun yang jadi gubernur di daerah lu karyawan dia. Lu sendiri pun adalah budak dia, kemungkinan juga lu karyawan dia. Itu sebegitu ngerinya ya nilai bisnis ilegal di Kamboja. Nah biar lu lebih relate nih, lu tahu guys, biar lu relate nih ya, buat bikin IKN ya ibu kota negara kita yang luar biasa canggih, keren dan